Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kedokteran Unila angkatan 2021 dengan saya Nabila Gna Bahtiar. Dan saya Anita Kamilia. Saya Muhammad Arbian Kadiantama. Hari ini kami akan melakukan penyuluhan di sekitar Unila, tepatnya di GSG, yang mana kami akan mengangkat topik tentang gagal ginjal kronik. Ya, tujuan kami juga adalah untuk menyebarkan pengetahuan tentang gagal ginjal kronik ini kepada masyarakat sekitar Unila dan untuk pemenuhan tugas health project kami di blok Genito Urinaria. Nah, jadi hari ini kita mengasih penyuluhan tentang CKD atau gagal ginjal kronis yang kemarin-kemarin sempat happening ya. Ya, Yang waktu betul. isu gagal ginjal pada anak, kita pengen coba nih untuk ngasih mereka ngelurusin kira-kira apa sih yang perlu mereka ketahui, apa yang kira-kira masih dibingungin supaya bisa mengedukasi masyarakat. Iya. Makanya kita ke sekitar GSG Unila buat cari orang-orang yang mungkin lagi kosong, lagi istirahat, kita bisa masuk buat ngasih edukasi. Betul. Oke. Kita saksikan nanti. Baik kakak semuanya, ini kita sama dia biasa kita dari mahasiswa fakultas kedokteran kita yang kebetulan kita lagi dapat tugasnya untuk melakukan penelitian. Jadi hari ini kita bakal bahas soal ginjal kronis. Nah, ini sebenarnya kemarin pertama pernah kita yang sehat ada banyak anak kecil masih ginjal kan orang yang itu. Nah, kita pengen coba nih untuk menelusuri kira-kira hal-hal yang perlu diketahui kayak penyebabnya atau apapun nih gejalanya yang pada kita semua sadar gitu. Ya, jadi kakak-kakak tahu nggak kalau misalkan gagal ginjal itu sekarang menjadi penyakit yang menjadi fokus utama di seluruh dunia. Karena kan udah banyak banget nih angka kejadiannya, apalagi yang kita dengar sesuai berita-berita viral kemarin. Nah, kalau misalkan kakak-kakak mau nanya apa sih gagal ginjal kronis itu, jadi kayak istilahnya gampang ya, ginjal itu kayak organ yang bisa membersihkan darah kita. Jadi dibuang kayak jadi melalui urin. Jadi kayak misalkan nih kakak-kakak kalau misalkan nyuci piring yang banyak banget piringnya, kakak-kakak lebih suka nyuci piring pakai air yang bening atau air sirup? Air bening dong, karena biar bersih kan. Nah terus kalau misalkan kakak-kakak kalau nyuci piring suka yang airnya tersendat-sendat atau yang airnya ngucur deras. Nah sama kayak ibarat kita yang nyuci ini adalah ginjal, piring-piring itu adalah saudara kita. Nah air yang dari keran itu adalah air putih gitu. Nah kalau misalkan airnya tersendat-sendat, kan kita jadi capek nih nyucinya kan, butuh waktu lebih banyak lagi. Nah sama kayak ginjal kita, kalau kita jarang minum air putih dan banyak, nah itu ginjal kita juga bakal capek buat darah kita. Nah, gimana sih kita bisa kena gagal ginjal? Kayak kakak lihat di sini ada faktor risiko nih. Nah jadi ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu seperti usia atau misalkan ada riwayat keluarga, kemudian ada jenis penyakit tertentu. Nah, yang kita lebih bisa kontrol itu biasanya adalah faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Misalkan kita kena penyakit diabetes, atau misalkan kita suka minum konsumsi obat nyeri. Nah, hal-hal seperti itu bisa memicu terjadinya gagal kronis. Kalau orang bilang ada orang yang takut minum obat karena takut gagal ginjal. Nah itu karena memang ada beberapa obat yang dibuang itu pada waktu urin. Nah kalau kita pakai obat kita akan dilakukan dokter. Nah obat kerjanya itu paling sering. Nah obatnya itu dia kalau dibuang lewat urin akan kerja ginjalnya. Jadi kalau memang sering ya tidak semua obat kayak gitu ya. Akan kita mesti minum obat melalui anjuran dokter, resepnya. Nah terus yang mau highlight itu tanda sama gejalanya nih. Jadi kan kita tahu nih tadi kita sama Gian kalau misalkan tubuhnya itu membuang kayak sampah-sampah dari badan kita ya. Terus dia juga ada menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi kalau misalkan nih ibaratnya kita nggak fungsi, sampahnya bakal numpuk di badan kita. Ureumnya itu atau istilahnya itu ada pipis dalam darah. Jadi karena kita nggak dibuang, jadi darah gitu komponen-komponen yang harus dibuang. Akibatnya apa? Nanti bisa ke kulit. Jadi bakal gatal-gatal gejalanya. Itu gatal sebagian gitu. Terus sama nggak mandi ya kan? Panik gitu ya. Panik.
juga terus badan. Terus karena tidak ada pertimbangan cairan, kita bengkak badan atau di kaki. Bengkaknya juga airnya tuh bisa masuk ke paru-paru, terus akibatnya karena tadi ginjal nggak bisa dikirim istilahnya gitu ya, bisa jadi semakin orang jadi jarang buang. Jadi kalau kita masih sering buang kita tuh harus dicukurin ya, karena kalau misalkan udah gagal ginjal kita udah nggak bisa bungkus lagi, ya udah sedikit dan itu udah jadi kuatin banget. Nah kan biasanya kita kalau bisa 600 ml atau 2 liter dalam sehari, ini kayak bener-bener juga sedikit banget, segelas atau bahkan nggak bisa. Itu kita udah harus aware. Nah terus ini juga udah pasti dia bakal mual muntah, kayak kan itu banyak sampah di dalam badan kita, kayak mual dong otomatis. Terus juga kehilangan nafsu makan, kayak ibaratnya ada orang jualan bakso tapi sebelahnya tuh TPS tuh sampah, kita nggak bakal nafsu dong buat makan. Terus kita bakal lemes juga karena ternyata ginjal itu punya fungsi untuk mengaktifkan vitamin D. Nah, vitamin D kan kita bisa dapetin dari kita lari pagi, kita dari matahari. Nah itu diaktifinnya salah satu di ginjal. Kalau misalnya sama aja dia juga karena kita masih sel darah. Jadi memang sih sel darah itu dilihatnya di tulang ya, tapi pemicunya itu dari ginjal. Jadi kalau ginjalnya nggak fungsi, sama aja nanti kita bakal kayak anemia gejalanya. Jadi orang dengan ginjal itu dia bisa lemah, lebih lunglai, lalai, gitu 5L. Jadi kayak bener-bener lemah lesu semuanya. Jadi kalau ada gejala ini semua harus buat, atau bahkan orang tua juga itu kita perlu khawatir juga ya, karena kan gagal ginjal kronis ini dia sifatnya tuh jangka panjang Kak. Jadi mungkin di awal-awal kita nggak sadar gejalanya udah muncul. Nah, ibarat kata kalau intinya kalau udah ada tadi kita ada beberapa faktor resiko, kayak misalkan ada keluarga manis, punya darah tinggi, kita harus lebih aware gitu sama diri kita, lebih jaga sampai kita malah nggak bisa kita. Kenapa? Karena kalau orang darah tinggi ibaratnya ginjal itu kan pasti melalui darah nih. Nah perannya itu deres banget, air deres banget muncrat kemana-mana. Nah itu dia kena air darah yang banyak, dia kayak kewalahan sendiri gitu kan. Akhirnya bisa periksanya gimana? Periksanya nanti ada lewat urin atau dari kita bisa dilakukan di puskesmas atau di lab. Ini udah juga kalau misalnya adalah kita harus aware. Tadi udah dijelasin sama teman-teman aku kan tentang gimana tanda-tandanya, terus gimana gejalanya, pemeriksaannya. Nah, terus mungkin dari kita nih sering banget dengar ada cuci darah kan. Nah sebenarnya cuci darah tuh bukan darahnya dicuci, apalagi pakai bahasa biang tadi kan cuci. Sebenarnya enggak, jadi cuci darah itu emang darah dari kita nanti disedotkan, terus itu dimasukin ke alat untuk dibersihkan karena tubuh kita tuh udah nggak mampu lagi buat ngebersihinnya. Jadi harus pakai alat buat ngebersihin darahnya. Itu nanti baru darah dari alat itu dimasukin lagi nanti. Nah terapinya selain itu juga bisa pakai obat-obatan, ada obat-obatannya. Nah terus kalau misalkan udah parah nih, bisa aja ginjal kita tuh perlu ditransplantasi, diganti sama ginjal orang. Makanya banyak yang bilang jual ginjal gitu kan. Itu sebenarnya salah satu juga bisa buat transplantasi ginjal gitu. Nah terus tadi kan ada hemodialisis atau cuci darah. Cuci darah tuh biasanya rutin dilakukan setiap minggu atau gimana. Nah kan cuci darah tuh kalau misalkan kita udah terkena gagal ginjal. Nah sebagai kita nih, sebagai anak muda tentunya kita penasaran dong gimana supaya kita nggak kena gagal ginjal, ataupun supaya orang tua kita nggak kena gagal ginjal, karena kan pasti sedih dong kalau orang tuanya harus bolak-balik cuci darah gimana. Nah jadi ada nih, kalau dari Kemenkes itu ada singkatannya CERDIK. Pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin itu penting banget karena tadi itu udah dijelasin teman-teman aku, kalau misalkan dia darah tinggi nanti darahnya ngucur terus, otomatis ginjalnya rusak. Makanya kita harus rutin ngecek darah, misalkan darah kita berapa harus normal itu 120/80 kan. Nah terus mungkin aku izin juga ya edukasi, siapa tahu kalau misalkan orang tuanya ada yang hipertensi atau orang tuanya ada yang punya diabetes, diusahain untuk minum obatnya secara rutin, karena hipertensi itu emang obatnya harus diminum setiap hari kan. Nah itu benar-benar harus diminum setiap hari, karena itu tuh buat ngejaga supaya tekanan darah di dalam tubuh itu normal. Nah kalau misalkan darahnya terus-menerus alirannya kencang, nggak diobatin, ya otomatis nanti kenapa ya ginjal juga dong. Jadi diusahain kalau misalkan di keluarga ada yang seperti itu, dikasih tahu nih kalau ternyata obat hipertensi itu penting gitu. Nah terus selanjutnya enyahkan asap rokok. Nah asap rokok ini kan tentunya masalah banget ya, semua penyakit itu penyebabnya dari asap rokok. Nah
Jadi ini bukan khusus buat ginjal doang, tapi buat semuanya, buat paru-paru, buat semua. Pokoknya masalah-masalah tubuh kita tuh ada di rokok. Jadi tolong direnyahkan, tolong dikurangin yang ngerokok gitu. Tolong ini mah, tolong. Karena nggak cuma bahaya bukan cuma buat kita doang, tapi teman-temannya juga yang kena asap rokok bahkan lebih bahaya kan. Misalkan aku yang merokok tapi kakak juga yang kena gitu kan, itu bahaya banget. Jadi tolong diingetin teman-temannya buat dikurangi gitu. Terus yang ketiga, rajin melakukan aktivitas rutin. Tentunya kakak-kakak ini udah aktif banget, udah rajin olahraga ya kan, aktivitas rutin. Ya, berarti itu dipertahankan. Terus yang ketiga, diet sehat, kalori dan seimbang. Nah, makan. Nah, kita tuh kebanyakan. Oke. Nah, kalau makan kan ini gagal ginjal ya. Ada kaitannya sama asupan natrium atau asupan garam. Nah, garam itu asin-asin ya bener sih. Nah, garam itu sebenarnya nggak cuma terkandung dalam bentuk garam aja, tapi bisa aja kayak fast food, makanan-makanan cepat saji itu kan kalau kalian cek tuh banyak tuh kadar natriumnya itu pasti tinggi gitu. Jadi dikurangin, nggak harus berhenti juga, tapi kan ada batas-batas tertentu gitu kan. Terus gula juga kan banyak nih, minum kopi, susu, kita kan suka ngape kan anak muda. Nah, coba gulanya agak dikurangin gitu kan. Terus istirahat yang cukup ini juga penting. Kenapa? Karena ya tubuh kita tuh perlu waktu untuk merehatkan tubuh gitu kan, supaya metabolismenya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada yang suka begadang, ya tetap diusahain kita bisa tidur cukup lah ya guys, di manajemen waktunya gitu. Kurangi tidurnya Iya. tidur, aktivitasnya dikurangi. Terus yang terakhir itu kita kelola stres ya. Kalau kelola stres ntar kaitannya sama tidur juga kan. Kalau misalkan kita stres banget mikirin skripsi, pusing, lama-lama nggak bisa tidur juga kan. Aku juga paham buat hal itu. Jadi kayak berusaha untuk gimana ngobrol sama teman atau ketemu ini kan bisa ngerilis stres kan, bener kan? Iya. Oke. Mungkin dari aku itu aja sih. Oh ya, sama satu lagi, sayangi ginjal. Kita harus minum air putih 8 sampai 10 gelas per hari. Oke, siapa di sini yang jarang minum air putih? Aman sih, ya kan, bagus. Pokoknya mulai sekarang diusahain, diperbanyak minum air putih. Karena tadi udah dibilang Sabian kan, kalau mau nyuci mendingan nyuci pakai air putih apa cuci air sirup, mendingan air putih. Jadi walaupun air putih rasanya tawar, ya harus ditelan gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja dari aku. Ya, kita ibaratnya kan gini, kita tuh punya ginjal dua ya, berarti mereka ini kan akan saling backup nih kerjanya. Jadi kalau misalkan udah rusak, udah ada gejala, berarti kita udah tahu ini parah banget. Jadi mari kita cek. Kita ada yang mau tanya? Iya. Iya benar. Kalau biasanya tuh kalau anak ginjal nih kak, pembekakan tuh biasanya di mana? Nah, pembekakan itu pertama nih kak, karena kita ngikutin gravitasi, biasanya sering di kaki. Ya nanti kalau misalkan dia udah parah banget, kita pasti bisa bengkak. Jadi gini, bengkak itu gara-gara ada ketidakseimbangan cairan. Caranya, karena ginjalnya kita ini udah nggak fungsi, di dalam darah itu ada protein. Nah, proteinnya itu kebuang lewat pipis. Pipisnya nanti bakal beruik. Kalau ada yang pipis beruik itu kan itu. Nah, terus nanti kalau dengan kebuang, ada ketidakseimbangan cairan, airnya pindah dari darah ke kaki, ke kulit gitu. Maka nanti bisa bengkaknya itu lebih parah. Bahkan bisa sebagian. Nah, bisa juga bengkak cairannya itu tidak jadi taruh. Jadi nanti dia akan sesak menatap. Katanya, Saya pernah dengar kalau cuci darah itu katanya bisa menghentikan fungsi ginjal. Kan sebenarnya kerusakan ginjal itu kan nggak 100% sih, masih ada 15 atau 20%. Kalau kita terus-terusan cuci darah itu bisa sampai 1% itu malah fatal katanya. Solusinya gimana? jadi sebenarnya gini, kan ginjal itu bekerja setiap hari. Nah, kalau untuk indikasi ginjal itu nggak setiap hari, kita biasa dalam satu minggu itu bisa sekali atau hari. Jadi nggak menggantikan peran ginjal sepenuhnya. Kalaupun memang kita ibarat kata mungkin kalau misalnya itu emang ada istilahnya atrofi karena dia itu nggak dipakai lagi gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Jadi kalau misalkan memang dia tetap berfungsi seperti biasanya, tapi nggak akan maksimalkan. Nah, kita tuh mengkompensasinya, kita nge-backup kerjanya dia. Kan kita misalkan nih ginjal cuma bisa kerja 20%. Kan nanti 80% dari sampah tetap di badan kita, dan kita nggak mau itu tetap numpuk. Nah, cuci darah ini adalah salah satu caranya untuk kita backup sama fungsi ginjal itu gitu. Terus cuci ginjal itu
seremnya adalah ya lo harus lakukan seumur hidup sampai kita akhirnya transplantasi gitu kita jauh, karena itu yang paling bagusnya itu jauh. Terus biasanya orang-orang yang tidak itu kenalin juga dia bengkak karena emang suka di sini juga sini itu selama ini dia bengkak dulu darah bisa muncul. Mau nanya gini, kan pernah dengar tuh kalau misalkan malam itu kan ada minimal tuh sekali masa kecil. Jadi saya punya teman, dia itu mungkin frekuensi kencing di malamnya lebih banyak. Itu normal nggak? Oke, ada istilah kencing di malam hari itu kita sebutnya nocturnal. Nah kalau misalkan kita tuh udah ganggu tidur nih kak, kayak misalkan dia lagi tidur kan kalau tipis dia bangun itu mengganggu tidur banget, itu penting dicek karena biasanya gangguan kencing di malam hari itu bisa ada hubungan sama kencing manis. Karena orang kencing manis itu dia tiga nih, satu banyak pipis di malam hari, kedua dia haus terus karena banyak pipis dia haus dong, satu lagi dia lapar, suka banyak makan, suka makan karena apa gula yang masuk ke dia itu nggak dimanfaatin gitu kan, makanya dia seolah-olah lapar terus. Salah satu dari tadi yang sering pipis di malam hari tuh, jadi mending kayak dicek kalau mungkin sampai ganggu tidur. Kalau misalkan dia tidur sampai ganggu tidur Enggak sih, kadang ya kalau kita kumpul malam ya, frekuensi dikit buangan itu tuh banyak. Beberapa kali, 3 kali kalau lagi kumpul. Malah ada satu lagi teman yang katanya kencingnya cuma sehari sekali. Itu kebiasaan dia kalau itu. nah suka biasa kan juga nggak bagus ya, Iya. bisa bikin batu ginjal, makanya itu jadi kalau misalnya kayak kan ibaratnya itu banyak sampahnya nih, urin ini ya dan sampahnya terus kita nahan dan kita buang dia ngendap ya, karena dia ngendap itu bisa berarti kan ginjalnya kimia itu udah nggak enak banget, jadi bisa jarak yang panjang tuh Sakit banget pasti rasanya. penanganannya gimana? Kalau misalkan kakak nih udah kena batu ginjal, nah pasti penanganan awalnya kan rasanya pasti sakit banget. Nah itu memang harus segera dibawa ke klinik atau puskesmas segera. Biasanya kalau batunya masih kecil itu masih bisa kayak kita lewat radiasi dari luar aja kak, kayak misalkan dikasih laser atau misalkan shockwave itu alat di rumah sakit kan gitu kurang lebih. Nah tapi kalau misalkan batunya itu masih tetap ada atau misalkan hanya mengikis sedikit, itu biasanya bisa kita lakukan pembedahan terbuka gitu kan. Nah makanya kalau chat ke teman kakak tadi yang mungkin pipisnya sedikit atau suka nahan, itu bisa dikasih tahu baik-baik. Dan juga jarang pipisnya itu karena memang sedikit minum airnya gitu, jadi emang rasa pengen pipisnya juga sedikit gitu. Bahaya berarti. Bahaya gitu. Tanda dan gejala yang utama dari batu ginjal itu sebenarnya kalau yang utamanya itu ini kan udah kronis ya, kalau kronis itu sih dia tuh emang udah ada parah. Yang pertama tuh dia yang tadi oliguri, urinnya sedikit itu termasuk. Terus yang kedua itu kalau misalkan dicek pipisnya tuh kadang suka berbuih gitu. Terus jadi kalau batu itu kan tadi kata Mas bilang kalau dia masih kecil itu kita bisa kasih obat atau yang bisa buat di saluran kita dalam tubuh ini agak melenggang gitu supaya dia bisa keluar, nanti mungkin pipisnya akan berpasir atau pipisnya bakal ada batu banget. Nah itu lewat kalau misalnya ukuran masih kecil ya. Kalau misalnya ukuran ada besar itu harus mau nggak mau kita antara pakai getaran yang radiasi gitu atau emang besar. Gejalanya pertama kalau dia di ginjal itu bisa sakit gitu. Kalau diketok sakit banget dan dia itu bisa menjalar ke udel ujungnya. Terus ada saluran lagi di bawahnya namanya ureter, itu kalau dia kan ada beberapa bagiannya itu bisa menjalar ke udel, kalau cowok-cowok nanti bisa menjalar ke ini apa skrotum dia buat zakar atau bahkan ke ujung dari kelamin itu bisa ke situ sakit. Kalau perempuan bisa daerah kelamin itu menjalar. Terus kalau misalkan radang anyang-anyang ya, itu juga bisa jadi tanda gejala ya. Terus kalau dia pipis, ada beberapa orang yang kalau pipis itu harus kayak anjing gitu kan.
harus miring. Baru keluar karena si batunya itu ngehalangin. Jadi dia harus miring supaya batunya geser baru bisa bikin ada rangkaian. Biasanya udah pasti ada yang Kalau gitu terima kasih banyak kakak-kakak semua atas perhatian dan mau diajak kerjasamanya. Ya. atau kita sebut lagi nih kayak tadi yang cerdik itu dari C dulu. C. E. Menjalankan asap rokok, R. rajin aktif asepsi, D. diet sehat, kalori seimbang, I. istirahat cukup, K. kelola stres. Jadi di masa depan kita nggak akan lihat kakak-kakak di rumah sakit ya masalah ini ya. Kita tanda ini satu-satu ya. Rumah sakit sebelah ya? Tapi kita sebagai pasien. Enggak, amin. Oke, mungkin aku nanti nah ya kita akhir. Terima kasih banyak kakak semuanya. Kakak, besok kita bawa tensi kalau kakak mau. Kita bawa 3 kok. Boleh, biasanya saya ngesin mereka. Oh, mau tensi juga.